Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan kaum muslimin Majelis Taklim Masjid Jami Al Furqon yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberi oleh Allah nikmat, rahmat yang sangat banyak sehingga kita pun dipastikan tidak bisa menghitung-hitungnya. Dan yang diperintahkan kepada kita oleh Allah adalah untuk mensyukurinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin Allahumma amin. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat lain yang masih Allah tahan insyaallah. Para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Qur'an ini. Yang terakhir kita baca sudah sampai ayat 154 ya, Pak. Insyaallah nanti kita ulang lagi 254 ya. 254. Dan sekarang 255 ya. 255 kita baca 2 ayat aja kali panjang nih ya. 2 ayat ya panjang. Baik para sekalian, untuk berkahnya talim ini kita awali dengan baca surat Al-Fatihah ya, dengan harapan agar semua hajat-hajat kita Allah kabulkan. Juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir, semoga segala uzurnya Allah terima, yang sakit Allah beri kesembuhan, yang sibuk Allah beri kelapangan. Juga untuk almarhumah yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Ala hadhinya wa kullatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca 255 nih, Pak. Ya, 2 ayat ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ulang. Bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Sambil kita menerjemahkan, kalau ada yang belum tertanyakan sekitar ilmu tajwidnya silahkan ya. Ini ayat kursi ya Pak tadi ya. Udah pada hafal rupanya ya. Ada yang belum hafal Pak? Yang belum ya dihafalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah la ilaha, yang tiada ilah. Apa ilah artinya Pak? Tuhan atau sesembahan ya. Illa kecuali huwa, dia ya.
Al-Hayyu, Allah itu ya Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah itu ya Al-Qayyum yang maha tegak ya berdiri. La ta'khudhuhu ya, termasuk sama la ta'hu, Allah itu adalah la ta'khudhuhu, tidak menimpanya ya atau mengambilnya sinatun kantuk, wala naum, dan tidak pula tidur. Kalau masih ngantuk tidur bukan Allah namanya ya. La ta'khudhuhu ya, asal katanya akhoda biasa diartikan mengambil, tapi dimaksud di sini adalah menimpa ya, mengalami boleh ya. Lahu, Allah itu lahu baginya ma fis samawati, apa-apa yang di langit, samawat ini jamak pada samai ya, samai tunggal satu langit, samawat berarti langitnya jamak ya, banyak karena 7 lapis. Wa ma fil ardi ya, Allah itu ya baginya apa yang di bumi. Man da ya, man arti aslinya man itu siapakah, orang yang biasa ya, tapi yang dimaksud sini adalah mana nafi ya, tiada yang. Da orang atau da itu arti aslinya memiliki ya Pak. Tiada yang memiliki, alladzi yang ya, alladzi ya, yang yasfa'u memberi syafaat. Apa syafaat? Pertolongan ya, sudah kita bahas ya tentang syafaat. Indahu, di sisinya, di sisi Allah. Illa, kecuali biidnih, dengan seizinnya Allah. Allah itu adalah ya'lamu, dia yang mengetahui. Dia yang mengetahui ma, apa yang baina, di antara aidihim. Aidi ini bentuk jamak pada yadun. Yadun itu artinya tangan satu, yadai 2 tangan, aidi tangan-tangan. Tapi yang dimaksud sini bukan tangan, artinya ada di depan ya. Aidihim, di depan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna, dan tidaklah mengetahui ya, mereka mengetahui bisyai'in, dengan sesuatu ya, pada suatu pun, min ilmihi, dari ilmunya Allah, illa, kecuali bima, dengan apa yang syaa, dia Allah kehendaki. Wasi'a ya, luas ya, wasi'a itu luas. Wasi'a, dia itu Allah maha luas. Apanya? Kursiyuhu, kursinya. Kursi di sini maksudnya bukan kursi tempat duduk, tapi kekuasaan. As-samawati, meliputi apa? Langit-langit ya, jamak ya, langit-langit tadi ya, seluruh langit. Wal ardo, dan bumi. Wala, dan apa Pak? Tidak. La-nya di sini namanya la nafi ya, la yang meniadakan. Karena enggak semua la itu artinya tidak, ada la nahi, la yang melarang, artinya jangan ya. Di sini tidak. Wa'la, dan tidaklah ya'uduhu ya, ya'uduhu apa Pak? Dia keberatan ya, berat bagi Allah hifzuhuma, untuk menjaga keduanya ya, langit dan bumi. Jadi Allah nggak merasa kerepotan, keberatan ya. Kalau kerepotan bukan Allah ya. Wa huwa, dan dia ya, Allah itu adalah, dia itu al-aliyu, apa Pak? Al-aliyu yang maha tinggi ya, ala atas, a'la sangat tinggi, ali maha, al-ali maha tinggi, al-azim lagi maha agung ya, azim itu agung atau besar. Jadi tadi sengaja saya terjemahkan ada Allah itu maksudnya bahwa semua ayat ini adalah merujuk pada Allah semua ya.
Jadi pure total, semua lafadz di dalam ayat kursi itu adalah menunjuk kepada Allah yang mana saja. Ya, kalau kita teliti sekitar 17 ya kalimat di sini merujuk pada Allah semua. Lanjut. La ikraha. La apa Pak? Tidak. Tadi lanya apa? Lana nafi yang meniadakan. La tidak ada ikraha. Nah, ini udah populer. Biasa diartikan apa? Paksaan. Ikraha itu dari karoha artinya benci ya, berat, bisa juga bisa. Yang dimaksud sini tidak ada paksaan fiddin dalam agama. Ya, maksudnya dalam mengajak orang untuk beragama. Karena beragama itu adalah pilihan. Qad sungguh, tadi kita bacanya kota ya di idgham ya, idgham mutajanisen. Jadi bukan qad tapi kota ya, langsung da-nya dilebur ke ta ya, dilebur. Qad sungguh tabayyana telah apa Pak? Benar-benar jelas, benar-benar jelas ya. Pakai benar-benar karena iya-nya ditasdid di situ ya. Telah jelas apa ar-rusydu petunjuk minal goyi daripada yang sesat ya, al-goyi sesat. Faman maka barang siapa yang yakfur ya, barang siapa yang kufur bitogut dengan togut. Apa Pak togut? Berhala. Ada yang menerjemahkan berhala, ada juga yang membatasi sesembahan selain Allah di mana yang disembah itu puas, itu disebut togut. Tapi juga ada yang mengartikan lebih luas lagi, togut adalah sesembahan selain Allah ya, jadi ada 3 tadi ya. Jadi Pak RW bilang apa? Berhala. Berhala berarti ya hanya berhala saja ya, berhala berarti patung-patung, entah patung kayu, patung batu ya, patung es, patung apa lagi Pak? Patung. Tapi juga ada yang membatasi togut adalah sesembahan selain Allah yang disembah itu puas, seneng ya, baik manusia maupun jin ya. Ya, seperti Firaun kan dia puas Pak, itu namanya togut juga, kan bukan berhala kan? Firaun berhala bukan ya, manusia juga. Jin ya, jenis iblis dan seterusnya yang puas disembah. Tapi juga ada yang mengartikan tadi lebih luas lagi, semua sesembahan selain Allah disebut togut ya, entah itu berhala, manusia maupun jin ya. Wa yu'min dan dia beriman billahi pada Allah. Faqad maka sungguh, asalnya sukun ya Pak, karena ketemu dengan sukun lagi maka dikasih harokat kasroh ya, faqad istamsaka gitu ya, asalnya faqad istamsaka. Nah alifnya ziyadah, tambahan itu ya, maka karena tambahan dia nggak dibaca, jadi faqad istamsaka. Kalau alifnya asli berarti faqad istamsaka gitu ya. Maka sungguh istamsaka dia telah berpegang ya, bil urwati dengan apa? Urwah Pak, tali al-wusqa yang sangat kuat, dengan tali yang sangat kuat. Maka ada satu apa ormas di kita yang lambangnya ada talinya yang ngikat bumi. Ormas apa Pak? NU ya kan, bumi diikat sama tali Pak. Ya, tali luar biasa Pak, tali. Nah di itu ya, lang fi soma, tidak akan insoma, tidak akan putus saking kuatnya ikatan tadi ya, laha kepadanya. Wallahu dan Allah itu sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Alhamdulillah untuk terjemahan barangkali nggak terlalu sulit ya Pak, karena sudah pada hafal ayatnya. Ayat kursi kan, ayat kursi memang ada yang belum hafal, hafal semua ya.
nanya aja. Oh, nanya aja. Nanya dulu. Nanya dulu, ya boleh. Ini berasal dari kalimat yang tengah tadi, apa dinamakan ayat kursi, dari mana ngambilnya saya? Iya, Kenapa salah satu. ayat ini boleh dibilang spesial banget gitu? Iya, oh ya. Baca apa? Ayat kursi selalu dibaca. Apa ada khasiatnya khusus gitu, Ustaz? Oh iya, memang betul ya, ini termasuk spesial banget. Ya, ada bangetnya. Ya, kalau martabak telurnya berapa tuh? Kan ada bangetnya kan, Pak? Spesial, ya. Jadi bahkan sampai ayat ini diperintahkan, dianjurkan suruh baca khususnya Al-Baqarah, umumnya Al-Baqarah, ya, ketika kita mau ngisi rumah, ya, rumah yang lama nggak keisi apalagi, karena bisa membakar apa? Membakar makhluk-makhluk halus yang jahat di situ. Itu kenapa? Karena dalamnya ada ayat kursi ini, kata Nabi, ayat kursi ini. Kata-kata kursi dari apa? Ya kursi tadi. Dari kalimat yang tengah tadi. Tadi itu ya kursi tadi udah di Indonesiakan tuh ya, iya. Kursi. Kursi. Jadi kursi yang kalau di kita kan kursi tempat duduk. Walaupun juga bisa mengandung bermakna kekuasaan tadi ya, kursi tadi. Kalau kursi tadi dimaksud adalah tempat duduk, salah banget gitu ya Pak. Kenapa? Karena kita akan menuduh seolah Allah itu perlu apa? Perlu tempat. Allah itu nggak butuh ruang, juga nggak perlu waktu. Makanya tadi kekuasaan gitu ya, kekuasaan kursi tadi. Nah, banyak sekali ya yang kemudian mengarahkan pada kita supaya kita secara secara khusus mewiridkan ya, hadisnya sahih di dalam kitab hadis termasuk dalam Bulughul Maram itu, barang siapa yang setiap habis sholat fardu membaca ayat kursi maka dia akan masuk surga, sampai segitu ada, setiap ada hadisnya, setiap. Nah, ketakutan kenapa? Nah, takutnya takut sama apa nih? Kalau takutnya sama ular mah tetap aja loh. Oh gitu. Nah makanya kan beda gitu ya. Ketakutan takut sama apa gitu ada. Ketakutan sama ular, sama kadal ya baca ayat kursi. Ya, nggak ngaruh ya. Gitu. Jadi tadi artinya memang ini salah satu ayat yang digunakan untuk ayat ruqyah ya, selain Al-Fatihah. Kemudian Al-Falaq Anas ya, 2 surat berturut-turut ya, juga ayat kursi. Ayat ruqyah. Ruqyah itu berarti tadi ya kan dia akan ditakuti oleh tadi ya bangsa makhluk-makhluk astral yang jahat tadi ya, yang jahat. Yang gaib tadi seperti itu, yang jahat, maka dia. Nah, logikanya kenapa dengan ayat kursi tadi? Karena ayat kursi tadi isinya full, semua menyebut asma Allah, semuanya. Nah, Allah itu suci. Nah, logikanya ketika ada sesuatu yang suci, maka yang kotor tadi dia akan nyingkir. Nyingkir loh Pak. Kalaupun dia nggak terbakar gitu, dia akan kabur. Seperti itu, akan nyingkir. Seperti itu. Panas gitu. Itu. Walaupun sebenarnya seluruh ayat Al-Quran juga ayat suci juga gitu ya, tapi yang pure melulu semua tadi, maka tadi terjemahannya kan seperti itu. Allah itu adalah Dia yang tiada Tuhan selain Dia. Allah itu adalah Al-Hayyu yang Maha Hidup. Allah itu adalah Al-Qayyum. Saya sengaja terjemahkan seperti itu supaya kita ini paham bahwa ternyata ini semua adalah menyebut Allah semua. Allah semua. Makanya makhluk selain Allah yang jahat, nah, tadi ya, dia akan gerah, kabur, bahkan bisa terbakar, ya, bisa terbakar ya, bisa terbakar dengan ayat-ayat ini. Maka kan ada satu kisah ya Pak, siapa Pak? Abu Hurairah ya, yang diamanain nunggu apa? Gudang maliyah ya, itu, nunggu gudang maliyah ya, harta kaum muslimin, karena diamannya sama Rasul untuk jaga. Ada orang yang minta ya. Memang diserai ya, maka ketika minta, dia peminta-minta, dikasih. Gak lama datang lagi orang yang sama, minta lagi ya, dikasih lagi. Nah, yang ketiga
Bingung, kan orang ini minta lagi. Nah, ternyata kata yang minta, biar saya nggak datang lagi, kamu baca ayat kursi. Nah, diadukan ke Nabi. Nah, ternyata kata Nabi, betul, itu adalah apa Pak? Iblis yang datang pada kamu, ya kan? Ngasih bocoran ya. Jadi pada hakikatnya hak itu datang lewat siapapun ya Pak, lewat siapapun, ya kan? Jadi bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan, ya kan? Ternyata mendapatkan pembenaran dari Rasul. Jadi bukan siapa, bicara siapa ya bisa jadi dia itu adalah mungkin anak kita, mungkin malah murid kita, ya, istri kita. Ya, dia bukan seorang ustadz atau ustadzah, tapi kalau itu hak ya hak. Nggak merubah kualitas gara-gara disampaikan oleh seorang iblis kemudian berubah khasiat gitu ya Pak, seperti itu. Yang penting tadi ya Pak, kita melaksanakan yang tulus. Tapi kalau nggak tulus ya tadi nggak ada ngaruhnya Pak, nggak ada ngaruhnya ya kan. Sama-sama Al-Fatihah, yang baca ustadz dengan yang baca Cahangon kayaknya beda gitu kan, seperti itu. Beda apanya? Ya beda pengaruhnya gitu kan. Ya kan berarti kan masalah ini sebenarnya. Jika keikhlasannya juga penting ya, keikhlasannya. Tapi yang bacanya ikhlas itu. Kalau ikhlas malah lain Pak. Itu Sunan Kalijaga Pak mengucap apa? Nyanyi apa namanya? Nyanyi apa yang ijo royo-royo apa namanya Pak? Ilir-ilir ya, ilir-ilir ya. Ilir-ilir banyak yang pada masuk Islam lewat nyilir-ilir. Ya. Tapi para penyair kita itu tukang rebana, tukang merawis nyanyi ilir-ilir, ya nggak ada yang masuk Islam gitu gara-gara dia gitu ya. Jadi memang tadi kualitas ada pengaruhnya juga seperti itu. Jadi keikhlasan sebenarnya ya, keikhlasan tadi. Jadi bacanya tadi ikhlas, ya kan? Bacanya ikhlas. Ya entah Al-Fatihahnya termasuk ayat kursinya, insya Allah gitu ya. Jadi ikhlas karena Allah. Jadi yang membakar apa namanya, yang membakar jin fasik segala macam itu bukan kita atau ayat itu sebenarnya Allah ya. Ini kan ayat-ayat isti'adzah, ayat-ayat untuk mohon perlindungan. Jadi salah juga kalau kita sampai kemudian apa menyandarkan ya kekuatan itu pada ayat-ayat ini. Iya kan? Nggak seperti itu, ya kan? Ini sebagai isti'adzah, ya, dengan kalimat ta'awud, dengan kalimat membaca ayat kursi, al-falaq, an-nas, termasuk al-ikhlas, itu sebenarnya isti'adzah kita aja. Allah nanti yang akan mengusir, Allah yang akan membunuh, Allah yang akan membakar, tuh Allah aja. Nah, itu seperti itu. Karena ayat ini bukan mantra, ya. Kalau kita memahaminya ayat ini yang bakar, berarti sama dengan apa? Mantra-mantra gitu ya. Bukan itu. Jadi memang tadi ya kalau ditanya ada keistimewaan ada gitu ya, memang banyak dalil-dalil yang menunjuk pada ayat kursi ini. Tadi termasuk salah satunya adalah disarankan, disunahkan supaya kita membaca setiap habis sholat. Jadi mana kita akan dijamin masuk surga lewat lisan Nabi, ayat kursi. Makanya tadi saya bilang ini sudah pada hafal, kan bacanya udah 5 kali, sholatnya berapa kali? 2 kali berarti belum. Itu. Baca ayat kursi itu ya. Setiap min duburi kulli shalah kata Nabi. Tiap habis sholat maktubah ya baca. Dan sambil dimaknai. Nah kalau kita maknai betul maka benar-benar ayat ini akan. Ya, kalau kita maknai betul, kita resapi betul, maka ayat ini akan apa? Menambah keimanan. Tadi kan full tauhid ayat ini kan, ya, di mana semua dirujuk pada Allah, ya, dirujuk pada Allah. Coba kita perhatikan ya. Allah itu, ya, yaitu la ilaha illa huwa. Ini kan tauhid Pak, ya kan? Tauhid kan? Allah itu yaitu Dia yang tiada Tuhan selain Dia, tiada Tuhan selain Dia. Jadi semua, ya, semua itu makhluk. Ya kan, semua itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Jadi yang dipertuhan itu hanya Allah saja. La ilaha illallah. Menafikan semua sesembahan, semua tuhan-tuhan, entah bentuknya apapun yang dipuji oleh manusia kalau itu bukan Allah. Gitu ya. Nah itu. Jadi ini pemberian akidah.
Nah, termasuk orang yang mempertuhankan nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu jabatan. Kata Allah gimana? Manittakhadha illahu hawahu. Tidakkah kamu lihat ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Ada. Manittakhadha illahu hawahu. Ada orang yang mengambil, menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Tadi termasuk nafsu makan minum. PRW urusan makan minum doang kadang-kadang. Karena nafsu luar biasa. Pak, harus ini memang yang enak harus di sana, padahal di sananya di luar kota, dijabanin, Pak. Oh iya, untuk makan siang misalnya ya. Oh iya, ada makan soto ya, ke Bandung. Begitu sampai sono, makannya kayak orang kesetanan. Sampai soto 3 mangkok gitu kan. Jauh banget. Bener ada yang cerita sama saya, Supri nih Pak, Supri pribadi. Ya, bosnya ya, makan gurame bakar di daerah apa? Jawa Barat yang banyak pohon jatinya di mana Pak? Yang di sini, Wonogiri. Yang banyak pohon jati sana. Cikampek apa Indramayu? Cikampek ya, Cikampek. Yang sate kemarin saya suka ke situ. Oh, situ. Di Jakarta makan ke sono ya. Pulang nggak lapar lagi. Cikampek yang di arah Bogor. Ya, kadang-kadang saya sempat diajak, Sat. Saya cuma cerita rasan-rasan doang habis taklim subuh. Saya suka makan belut gitu. Ajak ke mana Pak? Ke Cilgon sana, Serang mana? Serang, bukan Cilegon, Serang yang ke arah mana itu yang lewat kantor gubernur Pak? Oh iya. Pandeglang ya? Pandeglang. Masya Allah makan belut sedikit. Pulang pergi. Kirain mah dekat gitu. Masya Allah. Timbang makan belut doang. Jauh amat gitu ya. Ya. Kau rasakan sama, yang beda yang masak doang Pak. Itu kok nggak melusur sambil lewat itu kemarin. Itu ya, karena itu tadi ya. Jadi banyak ya orang menjadi apa? Abdul Butun, ya artinya apa? Hamba perut. Sehingga kuliner itu menjadi luar biasa. Ya kan sekarang banyak ya kuliner itu. Jadi memanjakan mulut, memanjakan mata, memanjakan telinga, sampai lupa sholat, lupa taklim, itu namanya berarti penyembah nafsu. Oh iya, gara-gara urusan itu sampai sholat ditinggalkan, taklim diabaikan. Ya, itu seperti itu. Namanya hamba nafsu. Itulah tadi kata Allah, manittakhadha illahu hawahu. Itu ya. Termasuk juga pemuji materi, ya harta, sehingga segala sesuatu dinilai dengan apa Pak? Dengan uang, dengan rupiah, dengan dolar. Kalau nggak ada uang nggak akan jalan, nggak akan dikerjakan, Pak RW. Itu semua itu tempat penyembah materi. Jadi nggak ada istilah lagi amal soleh, ya kan? Semua diukur dengan materi, diuangkan. Ya seperti itu. Juga termasuk para pemuja jabatan, sehingga karena jadi pemuja, Pak, kalau udah pemuja ya apapun ditempuh, mau dengan cara yang halal, yang haram, yang zolim, apa saja, yang bohong, yang dusta, ya kan, itu ditempuh karena ya, kan sudah diperbudak, sudah jadikan sebagai apa? Tuhan tadi kan, sudah dipertuhan, ya akan tempuh segala cara seperti itu. Nah, itulah orang yang menjadi apa? Budak jabatan. Allah itu ya Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum lagi maha tegak berdiri, itu Allah. Jadi semua ini adalah nama Allah. Jadi Allah itu nggak pernah mati, Allah juga nggak pernah istirahat, ya Al-Qayyum terus bergerak. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu ya tidak pernah menimpa kepadanya apa? Kantuk, nggak ada. Kalau kantuk itu berarti masih makhluk. Ya manusia ada ngantuknya. Siapapun manusianya Pak, manusia yang paling hebat, yang paling kuat pun pasti bakal ngantuk, ya kan? Oh enggak, saya nggak pernah tidur, susah tidur pun pasti pernah ngantuk gitu kan? Seperti itu pasti. Termasuk juga makhluk-makhluk yang lain, ya binatang kan ada tidurnya ya Pak. Sapi tidur, kucing tidur, ya kan? Itu semua ada kantuknya dia. Setan juga ada tidurnya juga. Ada tidurnya, ada. Sip-sipan dia ada tidurnya juga. Cuman dia
Pak RW lebih tadi ya, setan tuh benar-benar lebih disiplin ya masalahnya dia. Disiplin. Kalau sip-sipan sipnya beneran ya. Kalau jaga itu sebelum yang gantiin datang dia masih jaga. Kalau kita RW yang nggak plus belum datang udah, oh ini jamnya sudah pergi ya, kecolongan Pak RW. Loh iya kan, yang ngapus belum datang, merasa jamnya sudah habis, tinggal ya kecolongan. Oh setan nggak seperti itu, disiplin dia. Disiplin. Kita itu ya. Jadi kalau masih ada kantuk, masih ada tidur, berarti itu bukan Tuhan ya. Ada sih Pak, melek terus, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Patung. Kalau ikan tidurnya gimana? Tanya sama siapa nih? Ada tidurnya ikan juga. Pernah ngobor nggak Pak? Pernah ngobor nggak? Nggak pernah ngobor ya? Nyuluh? Loh. Nah kan? Coba kalau pernah ngobor ya, nyuluh ikan itu kan kalau malam kan diem aja malam dia. Diem aja malam. Ngobor kan? Pernah kan? Ngobor ya? Diem aja. Diem aja. Jadi ada tidurnya juga ya. Lahu baginya Allah juga ya, baginya Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada maksudnya yang memiliki ya. Jadi Allah itu yang memiliki semua yang ada di langit-langit dan di bumi. Jadi semua kita ini adalah apa? Ya kita ini sebatas menikmati saja ya kan? Kita menikmati. Penikmat, bukan penguasa. Nah, makanya kalau kita merasa memiliki yang ada di kita, salah ya, karena sebenarnya itu hanya titipan, itu punya Allah Pak, punya Allah. Makanya sering orang stres, orang gila, kenapa? Gara-gara merasa memiliki sesuatu yang dimiliki hilang, itu kan. Siap-siap aja kalau kita merasa memiliki bakal kehilangan, Pak. Kalau kita merasa memiliki pasti bakal kehilangan. Tapi kalau kita merasa ini titipan, nggak pernah bakal kehilangan. Loh iya, karena pasti bakal diambil sama yang nitip. Mau dititipi istri, dititipi anak, dititipi uang, kendaraan, semua rumah kan itu titipan. Pasti akan diambil sama yang nitip. Itu Allah. Nah, salahnya kita tadi merasa memiliki, merasa punyanya. Nah, ini istrinya gitu, punyanya. Titipan Allah, gitu ya, titipan Allah. Suatu saat akan diambil sama Allah yang punya, ya, seperti itu. Lambat atau cepat. Nah, karena kita merasa itu titipan, ketika ambil kita nggak akan merasa kehilangan. Ya, kalaupun merasa nggak sampai banget Pak. Ya, kalau almarhum siapa Jainuddin MZ, kita disuruh memiliki mental apa Pak? Tukang parkir. Oh iya, lah iya kan, pas banget itu kan. Iya, nanti tukang parkir, mobil mewah masuk, mobil butut juga iya, ya kan. Begitu yang datang mengambil, ya biarin aja, kita terima dapat uang parkir lah, ya, seperti itu kan. Ya, itu. Jadi nggak akan kecewa, yang kecewa. Karena semuanya lahu mafis samawati wa mafil, baginya punya Allah semua yang di langit apa di bumi. Ya, kita hanya penikmat saja, ya penikmat saja. Itu. Bukan pemilik ya, pemilik adalah Allah. Bahkan kadang-kadang kitanya malah apa? Diambil duluan ya Pak. Kitanya diambil duluan. Nah termasuk nih Pak, yang nempel di kita, entah mata, entah telinga, entah gigi Pak, akan diambilin. Dan Allah maha kasih, maha sayang. Ngambilnya gigi nggak semuanya Pak, satu dulu, dua. Coba kalau semuanya Pak, Masya Allah, satu aja sakit banget. Loh ya kan? Itu kan peringatan bahwa suatu saat nanti juga akan diambil semua ya. Tapi tadi mata juga Pak ya, kurang awas dulu ya, seperti itu. Telinga juga sama, kurang mendengar. Suatu saat nanti akan diambil semua itu. Pendengaran akan diambil, penglihatan diambil, bahkan klimaksnya nyawa kita akan direngkuh ya kan, akan direngkuh klimaksnya seperti itu. Karena kita punya Allah, makanya kembalinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi itu bukan ketika mati doang, termasuk ketika copot gigi. Loh iya kan Pak? Termasuk. Oh inna, iya kan, semuanya gigi punya Allah, kan kembali juga pada Allah.
Itu Allah Maha Kasih tadi ya, Maha sayang sama kita. Pretelingnya satu-satu Pak. Masya Allah ya. Nah, semua akan kembali kepadanya. Kemudian man dzalladzi yasfa'u ya. Tiada yang memiliki syafaat atau memberikan pertolongan ya di sisinya kecuali ila bi'idnih ya, siapapun Pak. Jadi semua yang hari ini kan kita memang seperti itu ya. Kita disuruh saling memberikan pertolongan. Tapi pertolongan semacam apapun ya, yang kecil maupun yang besar, nggak akan mungkin bisa kita berikan tanpa seizin Allah. Maunya sih kita menolong semuanya gitu ya, atau menolong seorang dengan sesuatu. Tapi kalau Allah nggak izinkan ya akan terjadi. Nggak akan terjadi. Itu syafaat tadi ya, syafaat antara sama kita ya. Termasuk juga syafaat nanti Pak di akhirat pun sama, semua dengan seizin Allah ya. Nabi nanti yang akan memberikan syafaat pada kita juga seizin Allah ya, dengan seizin Allah semua gitu ya. Nah, termasuk adalah di antara sama kita. Jadi tanpa seizin Allah, betapapun kita punya niat yang baik untuk memberikan syafaat dengan pertolongan, maka tidak akan terlaksana, nggak akan bisa. Pak, kalau bisa mah kayaknya nggak ada orang sakit kali ya Pak. Loh iya kan? Begitu kita ngelihat saudara kita sakit, teman sakit, pengennya kan nolongin itu ya supaya sembuh. Tapi ternyata kan enggak juga kan. Doa sudah, bantu ngobatin sudah. Ya, tapi memang Allah belum mengizinkan. Ya, belum sembuh gitu kan, belum sembuh. Bahkan bisa berujung mati. Itu. Jadi semua syafaat itu adalah punya Allah biiznihi. Jadi jangan sekali-kali kita bisa merasa bisa memberikan syafaat ya, karena hanya Allah saja itu ya. Berikutnya ya'lamu ma baina aidihim, dia Allah ya yang mengetahui apa yang ada di depan mereka ya, semua manusia termasuk orang-orang musyrik yang mengingkari ya, yang mengingkari adanya Allah ya. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi Allah itu, di mata Allah itu tidak ada yang samar, nggak ada yang abu-abu, semuanya jelas ya, semua jelas. Nggak ada bedanya antara depan dan belakang, nggak ada bedanya antara gelap dan terang. Itu jelas semua. Ya'lamu ya, bahkan termasuk dalamnya, kedalaman laut itu juga Allah tahu apa isinya ya, bahkan jumlahnya. Kalau kita jangankan kedalaman laut Pak, jumlah rambut kita aja hari ini nggak tahu Pak berapa. Tahu nggak Pak jumlah rambut? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Padahal nempel kan ya, nempel. Nggak ada yang tahu. Kalau Allah ya tadi ya'lamu ma baina aydihim ya. Kalau kita yang nempel di kita aja kita nggak tahu. Itulah manusia. Makanya manusia itu tidak patut, nggak pantas sombong ya. Wala yuhituna, dan tidak ada yang mengetahui bisyai'in terhadap sesuatu ya, suatu syai'in itu sesuatu yang sangat kecil, yang secuil ya, yang sedikit, min ilmihi, dari ilmunya, illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Jadi apapun yang hari ini kita tahu itu sebenarnya Allah yang ngasih tahu ya, apapun Allah yang ngasih tahu ya. Termasuk seperti yang disebutkan di Quran, wa 'allama adamal asma'akul laha. Jadi yang mengajarkan pada Adam semua nama-nama itu ya Allah. Ya kan? Sehingga akhirnya Adam melampaui ilmunya dibanding para malaikat karena Allah gurunya. Ya kan? Jadi semua itu karena Allah yang ngasih tahu. Jadi bukan guru. Guru mas batas menyampaikan karena tahu duluan, Pak. Makanya nggak ada kuasa, nggak ada kemampuan untuk meminterkan seorang. Kalau bisa mah Pak gampang, pokoknya ya tinggal bagi-bagi doang gitu ya. Tapi emang nggak bisa. Maka gurunya sama, materinya sama, waktunya sama. Kenapa pinternya nggak sama Pak? Kenapa pinternya nggak sama? Karena Allah yang mengajarkan kan. Ya, dalam surat apa lagi? Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah yang mengajarkan dengan qalam. Dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman alamal Quran, alamahul bayan. Allah yang pengasih, dia Allah yang mengajarkan Quran. Dia Allah yang memberikan penjelasan-penjelasan. Jadi kalau ustadz, guru, syekh ya hanya sifatnya menyampaikan doang.
Ya, kalau bisa meminterkan mah tadi, ya kan, langsung pada diseh semua gitu kan. Itu. Karena Allah sebenarnya yang menyemayamkan ke dalam dada kita tentang pengetahuan Quran tadi sampai kita paham, Pak, sampai paham ya. Sampai ngerti, bisa mengamalkan, itu Allah. Makanya nggak boleh kita kultus sama guru, Pak RW, nggak boleh kultus sama guru. Pokoknya kalau belajar sama guru anu pasti nggak boleh ngomong kayak itu, Pak. Nggak boleh ya. 3 menit lagi ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh kultus sama guru, ya kan. Belajar pada siapapun, ya. Jadi jangan sampai, ya kan ada Pak paham-paham tertentu yang nggak boleh belajar sama guru yang lain, ya. Kalau kayak gitu saya bilang itu mah doktrin. Ya kan, doktrin, nggak boleh belajar pada siapa saja ya. Yang penting materinya adalah Quran, Sunnah, seperti itu kan. Kalau materinya sama, insya Allah sama gitu kan. Nah, tapi kalau sudah dibatasi, nah itu berarti doktrin. Nanti, jadi pada siapa saja. Lanjut. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya, dan ya enggak dan ya, wasi'anya wa asli Pak, bukan wadan. Wasi'a luas kursinya. Maksudnya apa? Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Jadi kekuasaan Allah tuh enggak ada batasnya ya. Enggak ada batas teritorialnya seperti halnya seorang raja, sultan, presiden, itu dibatasi oleh teritorial, dibatasi oleh periode waktu ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ya, ada yang berapa lagi Pak RW? Itu pokoknya, ya, kalaupun raja seumur hidup, ya batasnya waktu berarti kan Pak. Mati ya sudah kan. Begitu mati jadi raja enggak? Ya enggak lah, buktinya digantiin, ya kan? Kalau dia jadi raja kan dia, ya, kalau mati bukan raja lagi, digantiin kan? Nah, seperti itu. Jadi semua raja-raja adalah di bawah kekuasaan Allah. Jadi Allah tuh kuasa meliputi langit dan bumi, bahkan sampai menjadi apa? Maliki yaumidin, raja penguasa di hari pembalasan ya. Di dunia masih lumayan ada raja di kalangan manusia, di kalangan jin ya. Tapi nanti di akhirat nggak ada raja lagi ya kan, selain Allah, hanya Allah saja. Jadi kekuasaan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu ya. Ya. Juga oleh apa? Batas teritorial, tidak ya. Meliputi langit dan bumi. Wala ya'udhu hifdhuhuma, dan tidak keberatan Allah merawat keduanya. Jadi Allah tuh nggak perlu pembantu, Allah tuh nggak perlu apa ahli waris yang melanjutkan kekuasaannya. Makanya satu hal yang sangat keji ketika Allah dituduh punya anak. Seolah Allah itu lemah sehingga perlu generasi untuk melanjutkan kekuasaannya. Pak, Allah perlu apa? Generasi penerus untuk melanjutkan kekuasaan. Tidak perlu, karena Allah itu tidak akan pernah mati ya, nggak perlu apa? Generasi penerus ya, itu. Jadi Allah nggak keberatan, mudah buat Allah itu untuk mencipta, kemudian juga membinasakan, bahkan menggantinya, baik mengganti sesuatu yang sama atau lebih, mengganti dengan sesuatu yang ada bahan bakunya pun tidak. Allah mudah. Makanya ada istilah apa? Allah itu sebagai badi'a, pencipta yang pertama. Pencipta pertama tanpa ada masterpiece, tanpa contoh, bahkan tanpa bahan baku. Bisa. Ya. Kalau manusia kan tidak ya. Ada bahan bakunya, bahkan sifatnya juga mencontoh yang sudah ada. Pak, dari tanah, kalau manusia bikin sesuatu, ya Pak, itu jadinya kalaupun dia bikin orang juga orang-orangan, patung. Tapi kalau Allah yang bikin jadi ya orang beneran, orang beneran kan beda kan? Sama-sama bahan bakunya tanah Pak, tapi beda. Ya seperti itu ya. Gitu ya. Ini sudah masuk Isya ya. Sampai situ para hamba sekalian, ya insya Allah mudah-mudahan nanti ayat yang ke-256 bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini penting juga, masih kaitannya dengan masalah apa? Akidah juga ya. Jadi setelah kita tahu ini, yang belum hafal ayat kursi ya dihafal ya. Karena kita semua apa butuh, perlu untuk apa? Dunia akhirat ya, dihafal tadi ya. Jadi dihafal dan diamalkan ya, diamalkan. Paling tidak untuk diwiridkan kapan Pak tadi Pak? Sehabis sholat. Atau mentok-mentoknya banget untuk pagi dan
petang ya, karena termasuk al-maksurat ya, al-maksurat ya itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.